Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dan biarlah pada pagi hari ini kita terus bersuka cita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah saat ini Tuhan, dan kami bersyukur Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau terus hiduplah dalam kehidupan kami Tuhan. Bergeraklah, bekerjalah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kami. Ampuni jika ada kesalahan yang kami lakukan. Sucikan kami kembali Tuhan. Terima kasih supaya hidup kami boleh berpadanan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita tetap lanjutkan proses pembelajaran kita di dalam kitab Hakim-Hakim 11. Kitab Hakim-Hakim 11, kita belajar tentang Yefta. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu Nazar Yefta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di beberapa hari yang lalu kita belajar bagaimana Yefta memenangkan peperangan melawan Bani Amon. Bani Amon. Setelah itu dia pulang. Dikatakan ayat 30 begini. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu itu, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu, akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Ya. Setelah peperangan, Yefta bernazar. Setelah dia pulang ke rumah, siapapun dan apapun yang keluar dari pintu rumah itu akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ternyata yang keluar adalah putri satu-satunya Yefta. Saya lanjutkan lagi. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ya. Saya lanjutkan, ketika Yefta pulang dari Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yefta pulang dan Yefta sudah bernazar, dan ternyata yang keluar itu putrinya dengan menari-nari karena papa Yefta menang dalam peperangan melawan Bani Amon. Maka Yefta menjadi ingat bahwa dia sudah bernazar kepada Tuhan. Siapapun, apapun yang keluar dari pintu rumahnya, dia akan persembahkan menjadi korban bakaran. Wow, sangat ngeri sekali. Ternyata yang keluar adalah putri satu-satunya yang Yefta miliki. Bagaimana? Apa Yefta harus mengingkari nazarnya? Tidak. Karena nazar itu adalah janji seseorang kepada Tuhan, ya, untuk melakukan sesuatu jika tidak diharapkan tidak dipenuhi, ya, wah bahaya itu. Jadi kalau bernazar harus ditepati, dan Yefta sadar apa yang dikatakan itu harus ditepati. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ke-34 dikatakan, ketika Yefta pulang, maka dilihatnya lah menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari. Dialah anak yang tunggal. Bisa dibayang betapa hancurnya hatinya. Sehingga dikatakan, maka demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur." Karena anaknya sebentar lagi akan tinggalkan Yefta. Ada beberapa
hal di sini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita berpikir korban bakaran, maka yang menjadi konotasi kita adalah putri Yefta itu harus dipersembahkan di mezbah bakaran. Tetapi di sini putri Yefta itu dipersembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, ya. Hidup selibat, tidak mengenal laki-laki selamanya sepanjang umurnya. Itulah bahayanya kalau kita bernasar. Kita lihat di dalam Amsal 20 ayat yang ke-25 Bapak Ibu dikatakan, dan suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Setelah bernasar baru ingat, wah, aku tadi sudah bernasar. Mungkin itu merugikan dia, baru dia ngeh. Itulah sebabnya kita jangan menyesal di belakang. Di belakang kemudian baru menyesal. Di depan, ya aku mau setia kalau aku sudah berhasil. Setelah itu baru sudah berhasil, lupa, gak setia kepada Tuhan. Di sini kita belajar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yefta memenuhi nasar itu. Di dalam kitab Imamat pasal yang ke-27 kalau tidak salah, ya, tentang nasar. Nasar itu harus dipenuhi karena itu adalah janji kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara pernah bernasar 1 kali, 2 kali terhadap Tuhan. Hanya Bapak Ibu yang tahu. Jangan sampai kita bernasar, kalau nanti aku sudah sukses, aku melayani Tuhan. Sudah sukses tapi belum melayani Tuhan. Nanti kalau anak-anakku sudah keluar negeri semua, studi di sana, ya bebas, aku waktuku lebih banyak melayani Tuhan, tapi belum juga melayani Tuhan. Aku latihan gitar, nanti kalau aku sudah bisa main gitar, aku mau ikut jadi pemain musik, tapi belum juga menjadi pemain musik di gereja. Mungkin simpel yang kita katakan. Seperti Amsal tadi dikatakan, ya. Setelah nasar kita baru menimbang-nimbang, dan baru menimbang-nimbang sesudah nasar. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita diingatkan lagi berapa kali kita bernasar dan berapa kali pula kita lupa, ya. Dan pada pagi hari ini kita harus ingat apa yang sudah pernah kita nasarkan kepada Tuhan, kita harus genapi itu. Seperti yang Yefta lakukan. Yefta merasa sedih, Yefta merasa hancur karena dia adalah putri satu-satunya. Dan Yefta tidak bisa mengingkari nasarnya kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita diingatkan lagi Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu bernasar, mari kita genapi, bersama-sama kita melayani Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, semoga pada pagi hari ini kita diberkati dan kita diingatkan lagi dengan nasar-nasar yang sudah kita katakan kepada Tuhan, ya. Mana yang sudah kita lakukan, mana yang belum mari kita genapi nasar kita. Amin ya Bapak Ibu. Puji Tuhan supaya pekerjaan Tuhan berkembang dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Mungkin kita lupa berapa kali kita bernasar dan kita lupa belum menggenapi. Tetapi kami mohon ampun kepadamu Bapa, untuk Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami menggenapi nasar kami kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa kami yang baik, Engkau pribadi yang setia, dan Engkau terus mengingatkan kami sampai kami boleh menggenapi nasar yang kami sampaikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mana nasar yang sudah Bapak Ibu lakukan kepada Tuhan? Puji Tuhan, selamat pagi.